Sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran, terutama untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami perbuat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang ada pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan bagi hamba-Mu untuk memberitakan firman sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis akan menjadi tokoh utama yang akan kita pelajari. Sebelumnya mari kita melihat Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam yang menjadi dasar pemberitaan kita. Dengan perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Traknotis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Adventus yang kedua, di mana berita tentang kehadiran juru selamat dunia itu dikumandangkan sebagai bentuk pengharapan kita akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kedatangan yang kedua dan yang terakhir. Untuk apa? Menjemput kita, orang-orang percaya, supaya di mana Kristus ada, di sana kita pun ada. Seperti yang saya katakan di awal, tokoh utama yang akan diberitakan pada hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia adalah anak dari Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Zakaria adalah seorang imam besar dari keturunan Harun bersama dengan ibunya Elisabet. Mereka dipercaya memegang jabatan tertinggi di Israel, di mana seorang imam besar adalah orang yang dipercaya untuk memasuki ruang Maha Kudus. Ia bisa berjumpa dan berhadapan dengan Allah secara langsung. Mengingat betapa besar jabatan yang dimiliki oleh Zakaria, yang dipercayakan kepadanya secara turun-temurun, maka bisa dipastikan bahwa Yohanes sendiri sebagai anaknya
akan mewarisi keimaman yang dimiliki oleh kedua orang tuanya ini, sesuai dengan garis keturunan yang ada. Tetapi begitu menarik dikatakan di dalam nas kita, di ayat yang kedua, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Dan perlu kita garis bawahi kata di padang gurun. Mengapa di padang gurun, Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang begitu penting. Padahal kita tahu seorang imam itu tinggal di mana? Di bait Allah. Di sanalah ia berada untuk menjalankan tugasnya setiap hari, setiap saat dan waktu ketika Allah memberi kepercayaan kepadanya. Seharusnya firman Allah datang kepada Yohanes ketika ia bersama dengan orang tuanya di bait Allah. Tetapi nas kita mengatakan Yohanes menerima firman ini ketika ia sedang berada di padang gurun. Jadi Bapak Ibu, rupanya Yohanes memilih jalan yang berbeda dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Jika ayahnya melayani Allah di bait Allah sebagai seorang imam besar, Yohanes memilih untuk melayani Allah di tengah padang gurun. Dikatakan dalam kitab Yohanes, yang ia makan adalah belalang dan madu hutan. Belalang ini bukan binatang tetapi nama semacam tumbuh-tumbuhan, seperti kacang-kacangan yang bisa dimakan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, seorang imam mendapat hak yang layak dari korban persembahan yang ada. Sudah diatur sedemikian rupa di dalam kitab Taurat. Tetapi sekali lagi Yohanes menanggalkan hak istimewa yang ia punya sebagai anak seorang imam yang mewarisi keimaman yang ada. Ia memilih pergi ke padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Allah, bagi Yesus, dan mempertobatkan banyak orang supaya banyak orang datang kepada Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes diberi tugas, diberi kepercayaan, bukan hanya sejak ia berada dalam kandungan ibunya, tetapi telah dinubuatkan jauh sebelumnya di zaman para nabi bahwa keberadaan dan kehadirannya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari nas ini? Apa yang dapat kita petik dan ambil dalam kehidupan kita setiap hari? Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus khususnya ketika kita memaknai Minggu Adventus yang kedua ini. Bapak Ibu, nas ini mengajak kita agar kita memberi diri kita seperti Yohanes untuk dipakai oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Kita diajak untuk memberi hidup kita dan semua apa yang kita punya untuk pekerjaan yang Allah telah percayakan kepada kita.
Minggu yang kedua ini menuntut kita untuk melayani Allah dengan segenap hidup kita. Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita renungkan, yang mana lebih mudah, melayani atau dilayani? Yang mana lebih mudah, melayani atau dilayani? Lebih enak dilayani daripada melayani. Ketika kita dilayani, kita menerima, mendapatkan. Tetapi ketika kita melayani, kita memberi, melakukan sesuatu kepada apa yang kita layani. Minggu kedua dalam Minggu Adventus ini kita diajak untuk melayani Kristus melalui pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Apa pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Ada banyak, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja di perusahaan, Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Jangan kita hanya berpikir pekerjaan Tuhan itu adalah gereja. Tetapi gaya hidup kita di dalam gereja harus kita bawa kemanapun kita berada. Gereja adalah tempat di mana kita dididik, dilatih, dan diajar. Tetapi lingkungan masyarakat, tempat kita bekerja, tempat kita bersosialisasi dengan orang lain, bahkan di tengah rumah tangga kita adalah tempat kita mempraktekkan apa yang kita dapat. Bapak Ibu, di dalam gereja ini kita menjadi orang saleh, orang suci, orang-orang kudus. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya ketika kita keluar dari pintu gereja ini, tetapkah kita menjadi orang suci, orang saleh, orang kudus di tengah rumah tangga kita? Seorang suami, seorang istri, orang tua ataupun anak, tetapkah memiliki relasi yang kuat di dalam persekutuan tubuh Kristus yang terkecil di tengah masyarakat? Di dalam gereja kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, ibadah yang sejati adalah hidup kita. Ada seorang pendeta besar yang berkata demikian, apalah arti pujian dan doamu yang kau naikkan dengan indah dan merdu, yang kau rangkai di dalam kata-kata yang sahdu. Tetapi ketika engkau keluar dari gedung gereja setelah beribadah, hidupmu yang sesungguhnya lah membuktikan apa arti dan makna dari ibadah yang kita lakukan. Ini sebuah perenungan untuk kita, Bapak Ibu. Siapapun di dalam gereja ini bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya dan beriman. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja ini, mampukah kita tetap menunjukkan identitas kita? Mohon maaf, ketika kita di sekolah, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang guru? Ketika kita bekerja di perusahaan, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita kepada perusahaan yang memberi gaji kepada kita? Dan pertanyaan itu selalu saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Apakah saya seorang pendeta yang menjalankan tugas saya karena saya digaji? Ataukah lebih daripada itu karena Kristus telah memberi kepercayaan kepada kita?
Ada yang bertanya kepada saya, Bu Pendeta Mineng, apa sih gambaran yang bagus untuk khotbah Natal bagi orang-orang yang bekerja? Kami sharing dengan teman di Palangkaraya, dia bertanya tentang khotbah Natal karena dia dipercaya. Lalu saya katakan, hal yang paling bagus adalah mengingatkan mereka akan tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Kenapa? Ada banyak orang yang bekerja mengeluh karena pekerjaan yang mereka punya, betul atau tidak? Seharusnya kita bersyukur karena ada banyak orang yang mengeluh karena tidak punya pekerjaan. Saya pernah pelayanan ke Binturung bersama dengan suami. Dalam perjalanan kami melihat orang-orang yang bekerja pada hari Minggu. Saya tidak tahu apa yang mereka kerjakan, entah memupukkah, entah memanenkah atau apa. Yang pasti ketika saya dengar katanya hari Minggu karena ganti hari mereka harus bekerja. Cuaca begitu panas. Ketika pulang kami melihat mereka masih bekerja dan saya berkata kepada suami saya, "Pak, betapa bersyukur kita. Karena kita mendapat pekerjaan, dipercaya oleh Tuhan melayani. Apalagi jadi pendeta nyaman. Pelayanan, sampai tempat pelayanan disediakan makan. Kadang-kadang pulang disangui." Paham enggak Bapak Ibu? Coba lihat orang yang bekerja di lapangan. Makan mereka bawa sendiri dari rumah di bawah teriknya matahari. Kemudian mereka mengumpulkan persembahan, mereka bawa ke gereja untuk menghidupi pekerjaan Tuhan yang ada. Makanya kadang saya ini orang yang perhitungan untuk mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Kalau tidak percaya tanya dengan Papa Orel. Jangan sembarangan kita pakai uang. Uang yang kita pakai, yang kita terima setiap bulan adalah uang yang diberikan oleh jemaat dalam persembahan yang ada. Dan yang memberi itu bukan orang kaya saja, tetapi juga ada orang miskin yang memberi dengan sukacita dari kekurangan yang kita punya. Jangan sampai kemudian kita sebagai pendeta pelayan yang mempergunakannya dengan sekendak hati kita. Bapak Ibu, kalau saya pakai sepatu bagus, baju bagus, tas bagus, jangan berpikir itu saya yang beli. Jemaat yang membeli. Kadang-kadang saya takut mempergunakan uang, membeli sesuatu yang saya mau, karena saya berpikir, aduh yang memberi kepada saya itu orang biasa. Makanya kepada Pikaris dan TKS saya selalu ingatkan mereka, melayanilah dengan baik. Coba lihat betapa beruntungnya kita sebagai seorang pelayan. Jadi Bapak Ibu, hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup yang melayani. Kalau enggak mau, jangan jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah orang-orang yang hidup seperti Kristus yang datang untuk melayani. Tapi pertanyaan terakhir di minggu Adventus yang kedua, sudahkah kita melayani? Jangan-jangan selama ini kita hanya ingin dilayani, bukan melayani. Yohanes memberi hidupnya untuk melayani Kristus. Ia meninggalkan semua yang seharusnya ia terima. Kalau dipikir-pikir, daripada di padang gurun lebih baik di bait Allah. Dihormati, dihargai, dicintai, mendapat bagian yang sudah Allah tetapkan untuk diterima. Tetapi Yohanes memilih tinggal di padang gurun dalam kesederhanaan supaya melalui hidupnya Allah dimuliakan. Mari kita melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita, supaya melalui hidup kita nama Tuhan
dimuliakan. Amin.